Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel ini. Kita akan bahas bagaimana cara adik-adik untuk kembali untuk mengisi data-data di UMPTKIN tahun 2020. Nah, jadi sebelumnya saya informasikan kepada adik-adik, setelah datanya selesai, maka adik-adik persiapkan kembali untuk membahas soal-soal UMPTKIN. Bisa dilihat di website saya di ruangparabintang.com. Nah, di sini sudah ada soal-soal UMPTKIN, silakan di-download. Dan jangan lupa bagi adik-adik kami semua, silakan dikunjungi di akun fanfic Ruang Para Bintang. Jangan lupa di follow Ruang Para Bintang. Nanti kita akan upload persoalnya di sana secara langsung. Jadi boleh dilihat juga di channel YouTube ini dan di website ini, silakan nanti langsung saja dicari di sini. Nah, ini adalah artikel yang paling dikunjungi oleh si peserta UMPTKIN. Oke, langsung saja kita bahas informasinya di channel ini. Oke, check it out. Oke, kita berjumpa lagi. Kita bahas soal dari SSE ya hari ini ya. Banyak siswa yang sudah coba ujian latihan mengikuti uh, sistem komputer yang dilaksanakan oleh UMPTKIN. Nah, di sini saya akan coba bahas sekitar 10 soal. Nah, ini adalah soal yang pertama yang sudah muncul. Nah, bagi adik kami yang sudah melihat soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya, kita akan bahas sekarang di sini. Nah, jika adik-adik punya soal-soal yang tadinya muncul di SSE, silakan dikirim di WhatsApp kita. Kita akan share bagaimana cara menjawabnya, oke? Nah, jadi kita akan coba lihat di sini. Gambar berikut dapat digambar berupa batu bata ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah, tembok batu bata berbentuk persegi dengan sisi 2 cm. Berapakah luas yang berwarna gelap? Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, adik-adik mungkin sudah paham, sebagian ada yang belum ya. Jadi caranya untuk mencarinya, karena ini panjang sisinya 2, ya kan, berarti katanya sisinya adalah 2, ya kan? Berarti otomatis dia rumusnya 1, berarti sisi kali sisi dong, ya kan? Berarti 2 kali 2, berarti sekitar 4 cm kuadrat. Nah, itu luas satu kotak. Nah, jadi untuk menghitung luas semua yang hitam, ya kan, luas warna gelap, ya kan, warna gelap, berarti kita hitung aja totalnya berapa yang hitam. Nah, 1 2, ya kan, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nah, jadi ada sebanyak 17 dengan luasnya masing-masing 4. Jadi kita kalikan 17 dikali 4. Nah, ini 4 kali 7 28. 4 kali 1 jadinya 4, tambah 2 berarti 6. 8 cm kuadrat. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, nah jadi demikian caranya untuk menyelesaikan soal yang nantinya mudah-mudahan muncul seperti ini di ujian yang sebenarnya. Karena ini adalah latihan, nah jadi mudah-mudahan adik-adik bisa semakin paham ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Oke, next di soal sudut sekarang kita bahas ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ada dua buah garis sejajar. Di sini kita misalkan garis G, ini garis H ya. Berapakah besar sudut X? Jadi yang ditanya itu berapa besar sudut X-nya. Jadi kita lihat di sini X. Nah, jadi kita coba cari berapa X-nya gitu ya. Oke, nah jadi caranya di sini boleh kita lihat apa hubungannya ya. Jadi kita perhatikan. Nah, ini ya kan, ini dengan sudut ini ya. Dengan sudut ini berarti namanya sehadap.
Berarti kalau saya misalkan di sini M, berarti M itu dengan 2X itu adalah sehadap ya. Sehadap berarti di sini menjadi 2X ya kan? Berarti M sama dengan 2X itu sama karena sehadap. Nah, sedangkan untuk M, ya kan, untuk M itu ditambahkan dengan X tambah 30 derajat itu totalnya 180 derajat karena berpelurus. Oke. Nah, berarti tinggal kita jumlah. 2X kita gantikan ditambah X ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 2X tambah X berarti 3X. 180 kurang 30 berarti 150 derajat. Berarti X-nya adalah 150 derajat dibagi 3. Berarti X-nya 50 derajat. Jadi jawabannya adalah C ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah muncul soal seperti ini kembali ya. Memang soal-soal seperti ini sangat banyak keluar di TKD-nya ya untuk kuantitatif. Nah, jadi di sini adalah pembagian ya. Kita coba jawab di sini 0,4 ya kan 28 dibagi dengan 0,2. Nah, jadi kita lihat di sini caranya berarti kita bagi 0,428 dibagi dengan 0,2. Jadi supaya hilang ini 3 di belakang koma berarti kita kali 1000 ya. Berarti 428 ya kan dibagi dengan 20 ya. Jadi kita lihat di sini berarti 20. Nah, jadi kita bagikan 428 dibagi 20 berarti sekitar 2,14 ya. Iya, jadi jawabannya adalah 2,14. Oke, nanti bisa dilihat di pembahasan lanjutannya ya. Oke, nah inilah untuk soal ini mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, next. Oke, berikutnya kita lanjut kembali masih di soal yang bentuknya daerah arsir yang digelap ya. Gambar berikut dapat digambar berupa batu bata dinding. Tembok batu berbentuk persegi dengan sisi 1 cm. Berapakah keliling persegi yang berwarna gelap? Oke, nah jadi ini yang ditanya adalah keliling ya. Nah, beda keliling dengan luas. Nah, keliling berarti kita gunakan satuannya adalah cm. Nah, jadi caranya adik-adik supaya lebih paham, kalau keliling kita hitung aja ininya. Nah, jadi kita coba hitung ini berarti dari sini 1 ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya kan? Nah, jadi di sini 22 ya. Berarti untuk keliling segitiga, untuk keliling daripada daerah gelap ini, berarti keliling adalah langsung 22 kali 1, yaitu 22 cm. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, next di soal nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal berikutnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah segitiga siku-siku ya. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai P-nya. Nah, jadi yang ditanya adalah nilai P, berarti kita ingat karena ini siku-siku, maka dari sini bisa kita peroleh, ya kan? Diperoleh 3P ditambahkan dengan P sama dengan 90 derajat. Nah, berarti 4P sama dengan 90 derajat, berarti P adalah 90 bagi 4, ya kan? Nah, berarti P-nya kalau kita buat di sini berarti 22,5 derajat. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia. Oke, next di soal berikutnya. Nah, di sini ada desimal ya, penjumlahan dan pembagian.
0,625 dibagi 0,5 tambah 1,75 sama dengan 0. Nah, 2, 3, 4, 4,5. Nah, jadi kita coba jawab ya kan. Nah, jelas di sini yang pertama kita coba dulu kerjakan yang menggunakan pembagian atau perkalian dibandingkan plus dan min, dan usahakan mengerjakan dari ruas kiri ya. Jadi dari sini kita peroleh 0,625 dulu dibagi dengan 0,5. Kemudian ditambahkan 1,75. Nah, 0,625 dibagi 0,5 adalah 1,25 ya. Ini tambahkan 1,75. 1,25 ditambahkan dengan 1,75 jadinya 3 ya. Oke, jawabannya adalah B ya. Oke. Oke, next kita bahas di soal berikutnya. Gambar berikut yang digambar berupa batu bata dinding ya. Tembok batu bata berbentuk persegi dengan sisi 2 cm. Berapakah keliling persegi yang berwarna gelap? Jadi hampir sama seperti soal yang tadi. Jadi kita coba jawab ya kan. Nah, jadi yang pertama kita coba dulu buat ya kan, hitung dulu semuanya. Ini caranya kita hitung di sini. Ya, kita coba hitung. 1 ya kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya kan. Nah, jadi ada 20 garis. Nah, jadi kelilingnya berarti 20 kita kali dengan 2 panjangnya masing-masing tadi kan. Berarti 40 ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Itu dia. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini. Terdapat bak penampung air berbentuk kubus ya kan, dengan sisi 4 cm, terisi air 3/4 bagian. Berapa isi air dalam bak penampung tersebut? Jadi caranya sangat gampang. Pertama, kita hitung dulu volume daripada kubus tersebut ya kan. Berarti volume kan rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi, atau boleh sisi pangkat 3. Nah, sisinya ketepatan 4, berarti volumenya 4 pangkat 3 berarti 64 cm kubik ya kan. Nah, jadi ketepatan yang ditanya adalah volume air ya kan. Volume air yaitu 3/4 ya kan, berarti 3/4 kali 64 gitu. Jadi yang 0 cm kubik ini kita coret berarti 16. Nah, 3 kali 16 berarti 48 cm kubik. Ya, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, nah langsung saja kita bahas masih mengenai sudut lagi ya. Nah, di sini ada 2 buah garis yang sejajar dipotong oleh garis ya. Nah, jadi kita perhatikan hubungannya. Berapakah besar sudut X-nya? Yang ditanya adalah ini. Nah, berarti ingat antara ini, kalau saya misalkan di sini M, berarti mirip seperti tadi. Berarti X itu sama dengan M karena dia sehadap ya. Sehadap. Nah, berarti dari sini kita lihat berarti M ditambah 40 derajat itu sama dengan 180 derajat. Dia berarti berpelurus ya kan. Nah, berarti dari sini kita coba buat jadinya M-nya tadi kan X ya. X tambah 40 sama dengan 180 derajat. Berarti dari sini X-nya adalah 180 derajat dikurangi dengan 40 derajat. Berarti X-nya 140 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, demikian supaya bisa dipahami. Oke, nah berikutnya adalah soal di sini. Sebuah bak berisi persegi dengan 6,7 cm.
Di dalamnya diletakkan alas berbentuk lingkaran dengan diameter sama dengan sisi persegi. Nah, jadi luas lingkaran. Nah, berarti seperti misalnya ada kotak di sini ya kan, ada kotak ya kan. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya kan. Nah, katanya di dalamnya ini ada sebuah lingkaran ya, ada sebuah lingkaran di mana untuk diameternya sama dengan panjang sisi ya, berarti rusuk persegi kan tadi 6,7, diameternya juga 6,7 ya kan, berarti jari-jarinya kalau kita perhatikan berarti sekitar berapa itu, 6,7 bagi 7 ya kan, berarti 6,35 ya. Ya 6,375, berarti jadinya di sini bukan 6,7, berarti 3 ya, 3,35 ya, 3,35. Nah, jadi luas lingkaran itu, luas lingkaran kalau kita ingatkan rumusnya apa? VR kuadrat. Berarti dari sini 22 atau pi dikali dengan R-nya ya kan? R-nya berarti dari sini kita lihat R-nya 6,7 dibagi 2 kuadrat ya kan? Nah, sedangkan luas perseginya berarti dari sini bisa kita buat VR kuadrat ya, VR kuadrat. VR atau di sini luas persegi berarti sisi kali sisi ya. Berarti 6,7 pangkat 2 ya kan? 6,7 pangkat 2. Nah, berarti dari sini kalau kita cek ini LP, ini luas lingkaran. Berarti kan sama nih kalau saya buat misalnya. Ini bisa kita buat 22 per 7 dikali 6,7 kuadrat. Kemudian kita bagi dengan 4 ya kan. Nah, berarti 22 bagi 4 berarti 11. Nah, berarti 11 per 14 dikali 6,7 kuadrat. Nah, jadi kalau di sini kan ini kan 1 di sininya kan, berarti samanya nih 14 per 14 kali 6,7 kuadrat. Nah, jadi karena penyebutnya sama di sininya adalah pembilangnya lebih besar dibandingkan ini, karena 14 lebih besar daripada 11, maka jelas luas daripada persegi itu lebih besar dibandingkan luas lingkaran, ya kan? Luas lingkaran ya, berarti jadinya otomatis perseginya yang lebih besar, ya kan? Berarti luas lingkaran kecil, berarti jadinya ini kita buat lebih kecil ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi caranya seperti itu, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, demikian untuk pembahasan soal-soal SSE untuk yang sudah mengikuti latihannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan persiapan, karena biasanya kalau sudah dimunculkan ibaratnya kisi-kisi, maka kemungkinannya akan muncul di ujian yang sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam para bintang.